kabarnya? Piye kabare? Kalau bahasa Sundanya kumaha damang? Kumaha damang damang. Ya, oke. Hari ini kita akan belajar mengenai di hari kelima ya, hari ketiga ya. Hari ketiga untuk kegiatan kelima. Oke. Nah, hari ini materi kita itu tentang perbedaan kebudayaan ya. Nanti untuk lebih lanjutnya kita akan bahas setelah kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya siapa? Oke, tolong disiapkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir. Ambil di angkat-angkatnya ya. Azra, Asila, Dinda, Birya, Hana, Hawaria, Iksanuddin Ahmad, Jesse, Keila, Keisa, Kansa. Ya, suaranya kencangin ya, kan kamu pada sehat semua ya. Oh, pada batuk ya. Tiba-tiba batuk berjamaah ya. Orang mah sholat yang berjamaah ya, batuknya jamaah. Lovisa, Arkana, Ilham Syafi'i, Nabi Faisal, Zaki Kaulan, Nabila Syafiqah, Naura Aprianti. Sehat? Nggak sehat katanya. Kemarin masuk nggak? Masuk, kok nggak ditikin ini? Naila Karisa Putri, hadir yang kencang atuh. Semangat pagi ya. Kuina. Rahma Aulia, Raya Putri, Raya Nakira, Raya Saputri, Rasya Arkananta, Rasya lagi, Revolina, Siti Robiatul, Titian, Wafa Wafia, Zara Alifia, Zakia Syafira. Oh, sakit ya. Semoga dia lekas sembuh lah ya. Amin. Zakia dan Zafran. Oh, ini hadir gitu ya. Semuanya mohon kita berdiri. Kita mengolah raga dulu, mengolah raga kita supaya sehat. Oke? Oke, yuk siap yuk. Semangat. Yuk, ini gerakannya ya.
Semangat ya. Kita ngaplak sendiri. Oke, gimana tadi sehabis olahraga? Senang? Nah ini dia nih, pusing dia, jangan pusing atau mikirin negara mulu sih dia mah ya. Ya pokoknya habis olahraga semoga badannya jadi seger, wah sehat, seger, ya segar dan sehat ya. Iya. Oke, hari ini ya ada materi baru nih tentang perbedaan kebudayaan. Ya, Mister tadi mau tanya dulu nih, budaya itu apa? Ada yang tahu? Kemarin kan di hari pertama sudah, di hari kedua sudah ngomongin tentang budaya. Mister mau tanya nih, budaya itu apa? Apa ayo? Siapa yang bisa? Ada yang bilang kepercayaan. Apalagi coba kalau kamu Arkananta apa kalau budaya itu? Identitas daerah. Ya, bagus. Ah, tadi kata Wafa ciri khas. Robiatul. Itu cuma ngecek doang. Robiatul bilang apa tadi? Ciri khas ya. Betul semuanya ya. Jadi kebudayaan itu ya adalah ciri khas, kepercayaan, apalagi tadi identitas ya. Itu namanya budaya. Budaya itu juga bisa terbentuk dan terjadi kenapa? Karena apa? Karena kebiasaan ya yang dilakukan untuk waktu yang lama gitu kan, sampai menjadi sebuah budaya gitu ya. Oke, kita masuk ke materinya. Oke ya, ini kita bahasnya lebih mengerucut nih. Dampak positif
dan dampak negatif perbedaan budaya. Ya. Sebetulnya dampak positif dan dampak negatif itu bisa muncul karena bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita menyikapi perbedaan itu sebagai suatu fitrah, ya, sebagai suatu hal yang memang Allah sudah ciptakan gitu ya, itu menjadi hal yang baik. Tetapi kan ada juga orang yang nggak mau terima gitu ya. Makanya contohnya misalnya di Amerika gitu kan, tidak mau bergabung antara si kulit hitam dengan si kulit putih, ya kan? Makanya ada rasisme, ya. Karena mereka itu tidak menerima fitrah yang sudah Allah berikan, ya. Oke, kita lanjut ya. Nah tadi ya, saya bisa nanya nih, ya apa itu budaya? Ada yang bilang tadi ciri khas, ada yang bilang identitas, ada yang bilang apa tadi ya? Kepercayaan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya adalah suatu cara hidup, ya, yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya nih, budaya apa misalkan? Kebudayaan yasinan deh. Yasinan kan udah jadi budaya kan? Betul nggak? Udah jadi budaya. Ya. Nah, berkembang nggak dia? Berkembang ya. Berkembang itu artinya menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia lah ya. Berkembang, gimana cara berkembangnya? Karena setiap malam Jumat selalu diadakan yasinan tuh, jadi sudah kebiasaan gitu ya. Kalau di perumahan kalian atau di tempat kalian tinggal suka yasinan ya? Udah budaya kan jadinya kan? Karena udah jadi kebiasaan akhirnya membudaya gitu ya. Ada lagi nggak kalau menurut kamu selain yasinan? Budaya apa, kebiasaan apa yang sudah berbudaya di daerah kita? Selain yasinan apa lagi? Ada yang tahu? Tahlilan ya. Tahlilan apa lagi? Arisan. Ya, arisan, tahlilan, yasinan, semua pakai an ya. Jangan warisan juga. Enggak ya. Jadi pakai an, apa asinan gitu bisa. Ada lagi sebetulnya ya. Jadi ada yasinan, tahlilan, apa tadi? Arisan. Munggahan. 7 harian, 100 harian ada ya gitu ya. 40 hari. Ada juga contohnya kalau di kampung tuh kalau misalnya orang mau nikahan sehari sebelumnya tuh siraman. Siramannya bukan pakai air ya. Pakai air apa enggak? Siraman rohani. Siraman rohani dulu tuh. Ya. Kalau tadi pagi namanya siraman jasmani ya. Olahraga tuh siraman jasmani. Lanjut ya. Jadi banyak ya. Oke, kalau kalian bisa lihat di sini ya, dampak positif dari perbedaan kebudayaan itu banyak ya. Salah satu diantaranya adalah kreativitas dan juga inovasi ya. Coba kalau dulu ya, zaman Mister dulu kecil ya, yang namanya baju batik, yang namanya batik itu cuma adanya di mana? Di baju doang, betul nggak? Tetapi sekarang kalau kamu lihat batik kan, batik ada di sepatu, betul nggak? Sepatu batik, ya, apalagi kerudung batik, ada kerudung, ada pakai batik ada, ya. Alat sholat apa, hijab apa jilbab apa namanya, mukena batik ada, ya. Kacamata frame-nya batik ada nggak?
Berarti budaya sudah bisa diinovasi, kreatif anak zaman sekarang ya. Oke, pembelajaran dan pertumbuhan pribadi ya. Jadi berinteraksi dengan budaya lain ya juga dapat memperluas wawasan dan pengetahuan seseorang. Misalnya Anda di sini ada yang orang Bandung, ada satu orang, ada yang 2 orang. Ini Pipin orang Bandung juga. Ada yang orang Jakarta, ada yang orang Betawi, dari suku Betawi, orang Jakarta, orang Batak, Ciledug, oh nggak ada Ciledug. Orang Padang, Papua. Oh nggak ada yang kayak nggak tahu dia. Orang Banten asli, nggak ada juga. Coba yang dari Sulawesi siapa di sini? Sulawesi 1. Tadi dia Bandung juga. Sulawesi iya juga. Oh bapak dari Bandung. Mama. Oh mama dari Bandung. Bapak dari Sulawesi. Iya. Kamu lahirnya di mana? Oh berarti kamu orang Padang berarti. Kalau kamu orang mana? Nah, ibunya Jawa, bapaknya Jawa. Jadi orang Jawa, lahir di Tangerang. Kalau kamu orang mana? Bapak Jawa, ibu Jawa. Oh Sunda, Jasun dong. Oh, Sunda. Pantesan kamu dikit-dikit gitu ya, dikit-dikit gitu. Sundawa. Lanjut ya. Nah, yang selanjutnya ada peningkatan toleransi dan juga pengertian. Ini contohnya misalnya, kamu tahu Bali ya? Tahu ya, walaupun saya nggak pernah ke Bali, saya tahu Bali. Ya, karena suka ngomong di berita ya kan. Nah di Bali itu ada satu tradisi namanya tradisi nyepi. Nyepi itu apa sih? Nyepi itu orang-orang Bali, orang-orang yang mempunyai kepercayaan Hindu, mereka itu pada hari itu tidak keluar rumah, tidak menyalakan lampu atau alat elektronik lainnya. Betul ya? Nah, kita misalnya datang ke Bali, ya kan? Di hari Nyepi, misalkan di hari Nyepi kita datang ke Bali nih, kita turis. Kalau kita punya toleransi yang tinggi, tentu saja kita tidak berisik ya. Nih takutnya apa? Orang lagi nyepi, kamu mikir mumpung mereka lagi nyepi, kamu bawa laser nih, rumah mereka dilaser-laserin gitu kan? Itu namanya nggak toleransi, ya. Rumahnya lagi sepi, kamu nyetel musik yang kencang, toleransi nggak tuh? Enggak. Makanya gunanya kita mempelajari perbedaan budaya adalah supaya kita bisa saling bertoleransi, saling memahami satu sama lain, ya gitu ya. Ini ada yang meninggal depan rumah, kamu nyetel musik rock misalnya, itu namanya toleransi nggak tuh? Nggak toleransi ya. Aku itu mayatnya hidup repot ya. Ya. Dan yang kelima ya, pertumbuhan ekonomi. Ya, ekonomi. Jadi perbedaan budaya juga dapat mendatangkan manfaat ekonomi ya. Terutama dalam konteks bisnis internasional. Keragaman budaya dapat membuka peluang pasar baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi global. Kan nggak banyak loh, nggak sedikit loh yang namanya kain batik kita itu diekspor ke luar negeri, ya. Artinya apa? Artinya UMKM di Indonesia berarti tumbuh. Bagus nggak tuh? Nah, sekarang dari Sabang sampai Merauke
ada berapa ragam batik tuh? Banyak nggak tuh? Banyak, nggak cuma satu model, banyak modelnya, iya nggak? Coba kalau semuanya diekspor ke luar negeri, akhirnya apa? Akhirnya apa? Orang luar negeri pakai batik ya kan? Ya. Akhirnya perekonomian di setiap daerah tumbuh, betul kan? Maju nggak? Maju. Belum lagi ngomongin makanannya ya kan? Ya nggak? Makanannya siapa yang tahu di sini dawet? Tahu ya dawet ya? Gado-gado? Oh, gado-gado udah naik level. Namanya gado-gado boplo, tau nggak gado-gado boplo? Ada satu restoran, menu utamanya tuh gado-gado. Dulu lagi ada lagi pecel lele lela namanya. Pecel lele lela itu juga sama, bisnisnya besar. Ya, artinya dengan kebudayaan bisa menumbuhkan perekonomian. Ya, jangan malu punya budaya batik. Malu pakai batik. Justru batik itu yang membuat Indonesia terkenal di mata dunia. Mantap. Ya, post dulu dong. Oke, ada yang mau bertanya? Yo, ada yang mau bertanya? Yo, biar aktif nih. Jangan diam-diam aja dong. Ayo 11 deh. Ada yang mau bertanya nggak nih sampai sejauh ini nih? Pipian mau nanya? Enggak. Oh belum. Robiatul? Wapa? Wifi? Iya deh. Oke, kita lanjut ya. Oke ya, nih dampak negatif nih. Apa yang terjadi kalau kita tidak punya rasa toleransi? Kita nggak punya rasa pengertian terhadap kebudayaan yang lain. Nih, yang pertama, terjadinya konflik dan juga ketegangan. Ya, kamu misalnya punya tetangga orang Batak, ya orang Batak ya. Terus kamu misalnya nggak ngerti tuh yang namanya orang Batak itu kan suka pesta ya, suka karaokean gitu kan, dia suka karaokean ya. Nah kadang-kadang kalau nggak ngerti nih misalnya kalian lagi azan maghrib ya, kan namanya orang nonis kan biasanya dia kagak ngerti juga, dia tetap setel musik padahal azan maghrib. Terus bagaimana nih harusnya kita menyikapinya? Ada yang tahu nggak nih? Coba kita tanya dulu nih. Menegur, betul menegur? Betul nggak? Menegurnya gimana coba? Nih menegur, kecilin dong suaranya, gitu. Apa gimana? Pak, mohon maaf, gitu ya. Terus gimana? Tapi ibu-ibu, oh, bu, mohon maaf, gitu ya. Terus apa lagi ngomongnya? Tolong dikecilkan dulu suaranya sebentar ya. Kami mau beribadah. Nanti setelah selesai sholat maghrib boleh deh dikencengin lagi. Ya gitu. Iya, itu namanya kita bertoleransi. Dan mereka juga harusnya juga paham ya. Oh iya, lagi aja kecilin dulu lah. Walaupun bukan kepercayaannya. Itu namanya toleransi. Ada lagi nggak contoh toleransi yang lain coba? Biar nggak tegang. Ada nggak? Ini jangan ngegunting mulu, ini gunting mulu. Nanti gunting pitanya nanti. Ya rekan coba contoh toleransi coba di kehidupan saya kamu deh. Ayo, ada yang bisa ngasih contoh toleransi? Yang bisa ngasih contoh toleransi bisa kasih semangat. Pergantian jam pelajaran. Oke, ini contoh yang nomor 2 misalnya begini. Ini terjadi diskriminasi dan juga eksklusi. Saya contohin misalnya di lingkungan kerja ya. Yang di sebuah pabrik ya. Pabrik ini kayaknya memprioritaskan hanya suku Jawa saja. Ya.
Kenapa? Karena mungkin dianggapnya suku Jawa itu pekerja keras dibandingkan penduduk asli, ya. Itu sering terjadi ya, sering terjadi. Jadi, penduduk asli biasanya, penduduk asli Tangerang itu biasanya stereotipnya dipikirnya apa? Pemalas. Kalau suku Sunda dibilangnya apa? Tukang kawin, misalnya gitu ya. Enak aja. Kan aja begitu. Oke. Itu stereotipnya begitu ya. Ya padahal enggak, harusnya jangan meratakan individu dengan individu lain gitu. Tapi kenyataannya ada beberapa perusahaan yang seperti itu. Atau misalnya begini, ada perusahaan yang lebih prioritasin pekerja kantoring itu dari Cina misalnya, atau dari Korea gitu ya. Kenapa? Karena dianggapnya selalu orang Korea, orang Cina itu ulet gitu. Yang namanya kerja tuh ulet, nggak kenal waktu. Padahal kan harusnya tidak begitu. Ada juga orang Cina yang malas, ada nggak? Ada ya. Banyak nggak orang Indonesia yang rajin? Banyak. Cuman orang, ada pengusaha juga yang memang sudah mendiskriminasikan seperti itu. Makanya Anda itu kenapa diminta untuk belajar yang serius, belajar yang benar gitu ya? Karena Anda itu bersaingnya bukan cuma sama teman-teman Anda di sini aja, ya, tetapi kita juga bersaing sama seluruh bangsa yang ada di dunia ini gitu loh. Makanya disebutnya pasar bebas, ya. Pesaing kita mah bukan cuma sama teman sebangku doang, bukan sama tetangga doang, bukan, tetapi sama orang dari luar negeri juga, gitu ya. Makanya kalau Anda belajarnya harus yang sungguh-sungguh, ya. Ketiga, kesulitan dalam komunikasi. Nah, perbedaan bahasa dan cara komunikasi yang dipengaruhi oleh budaya dapat menimbulkan kesalahpahaman, ya, dan hambatan dalam komunikasi, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Ini saya kasih contoh lagi, ya. Contoh bahasa Sunda sama bahasa Jawa, sama bahasa yang lain. Bahasa Padang apa ya, saya lupa. Ini kata awak itu, awak, ya. Kalau di Padang apa awak? Artinya apa? Bahasa nomor 1, yaitu bahasa Indonesia, ya. Itu. Yang terakhir nih, yang keempat ya. Yang keempat, identitas dan akomodasi. Individu yang berada di lingkungan dengan perbedaan budaya yang signifikan mungkin merasa tertekan untuk mengakomodasi atau mengubah identitas budaya mereka untuk diterima atau berhasil dalam lingkungan tersebut. Nah ini ya, kadang-kadang itu karena pengaruh diskriminasi tadi ya, sehingga misalnya di satu lingkungannya semuanya banyaknya dari Jawa misalnya, ya. Nah orang yang datang ke lingkungan tersebut misalnya ada minoritas nih, misalnya yang datang orang Padang misalnya, kan mayoritasnya orang Jawa, minoritasnya ada orang Padang nih. Nah kalau tidak ada toleransi di sini, ya, ini akan terjadi apa? Terjadi masalah juga. Jadi si orang yang minoritas ini akan merasa sulit untuk diterima, betul nggak? Ya. Jadi makanya jangan sukuisme, ya. Kalau kita udah ngomongin Indonesia, harusnya tidak ada kata lagi sukuisme, gitu. Ya. Yang ada apa? Yang ada itu harusnya kata pluralisme, ya. Pluralis, apa pluralis? Plural itu apa? Artinya terjadi pembauran, berbaur gitu loh, ya. Pluralisme tuh nggak ada ngomongin suku lagi, nggak ada ngomongin agama lagi, ya. Semua sama, kita adalah orang Indonesia, gitu ya.
ya. Ya, pluralisme di sini juga dalam tanda kutip ya, intinya tetap budaya agamanya tetap berbeda-beda, betul nggak? Sukunya tetap berbeda-beda, ya nggak? Cuman karena kita saling paham satu sama lain, maka terjadi pluralisme tadi ya, demi bersatunya negara Indonesia. Lanjut yang kelima, pengaruh terhadap stabilitas sosial ya. Dalam beberapa kasus nih, perbedaan budaya yang besar dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan kohesi komunitas jika tidak ada upaya yang cukup untuk integrasi dan saling pengertian. Ya, udah jelas ya. Kalau tidak ada saling pengertian, tidak toleransi ya, tidak mengakui keberagaman suku, pasti bakal terjadi konflik di mana-mana. Jakarta hampir semua suku ada di sana. Kalian bisa bayangkan, di dalam satu RT aja ada suku Sunda, ada suku Jawa, ada suku Batak, ya enggak? Satu RT tuh dikali berapa juta RT di Jakarta. Kalau mereka tidak saling pengertian, tidak punya rasa toleransi, bakal ada perang saudara nggak di sana? Bakal ada perang saudara. Makanya itulah gunanya kita belajar dan memahami pentingnya berbudaya dengan baik ya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sampai yang tadi nih? Yuk, belajar untuk menjadi siswa yang kritis. Anda itu adalah individu-individu yang hebat ya. Yang mau bertanya? Ayo, ada yang mau tanya kan nih? Yang mau nanya kan nih? Waduh, di pos dulu. Akan kebijakan Iya, Vivian mau bertanya ya? Silakan berdiri. Namanya dulu dong siapa? Iya dong. Agama yang menganggap mereka itu lebih tinggi daripada suku lain. Gimana cara mengatasinya dan kira-kira bisa diperbaiki nggak sikap seperti itu? Oke, tepuk tangan dong buat pertanyaan yang luar biasa, bagus ya. Oke, sebelum Mister menjawab, Mister pengennya sih sebetulnya kita seperti berdiskusi gitu ya. Coba ada yang bisa bantu jawab nggak? Dari teman-teman dulu nih, nggak usah takut salah ya, nggak usah takut salah. Di sini kita diskusi, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, semuanya betul. Ya, karena ini opini ya. Ayo, siapa yang mau coba? Ya, oke. Setiap kelompok nih, karena kita sudah bagi kelompok ya, silakan berdiskusi, menentukan jawaban untuk bisa menjawab pertanyaannya Vivian ya. Ya, yang sudah siap dengan jawabannya silakan angkat tangannya dulu. Oke,
Silakan berdiri. Perkenalkan namanya siapa? Sebelumnya perkenalkan nama saya Dinda Fitriana. Saya ingin menjawab pertanyaan Vivian. Kan tadi kata Vivian disebutin ya, kenapa di setiap daerah tuh kayak selalu terjadi kayak ketimpangan gitu kan, walaupun udah udah dilakukan toleransi sedemikian rupa. Kadang itu bisa terjadi karena adanya kebiasaan yang terus-menerus terjadi walaupun toleransi itu udah diterapin. Kadang itu. Oke, selanjutnya siapa yang mau bantu jawab? Di kelompok siapa dulu tadi? Saya lupa. Ini ya? Iya. Oke, ya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok ini, dari kelompok tim aksesoris ya. Oke, siapa yang mau ngomong nih untuk yang tim aksesoris? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab pertanyaan dari Vivian. Jawabannya yaitu kita harus membuat kita pada dunia luar bersama terhadap budaya, suku, dan ras yang berbeda dari kita. Jika telah membuat ini, seharusnya tidak ada lagi yang akan bahwa berbeda dari kita adalah salah atau benar. Karena semua adalah sama, sehingga kita juga harus saling menolong sama manusia tanpa memandang berbeda. Dan jika kita menemukan seseorang yang seperti itu, kita bisa menegur dengan kata yang sopan dan baik sehingga tidak menimbulkan konflik yang parah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Vivian. Nah, jadi kan pertanyaan Vivian itu intinya cara menghindari sikap sukuisme. Nah, kalau menurut kelompok kita, cara menghindarnya itu dengan menanamkan sikap nasionalisme. Dan kita harus banyak-banyak introspeksi diri, karena setiap budaya yang ada di Indonesia itu ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan saja, mewakili kelompok tari akan berpendapat tentang pertanyaan Vivian cara menyikapi sukuisme, yaitu caranya kita harus mengedukasi ke orang tersebut tentang pentingnya toleransi. Tentang pentingnya toleransi antar sesama. Contohnya semua agama memiliki hak yang sama, yaitu bebas beribadah, kecuali penyimpangan bahwa itu sebuah masalah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belumnya Arkanata ya? Arkana apa Arkanata sih? Arkana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kelompok kami cara mensikapnya dengan melalui pendidikan dan sikap individu. Contoh dengan pendidikan bisa memberikan pemahaman lebih lanjut cara menghargai suku lain dan cara agar bisa menerima perbedaan di Indonesia. Kalau individu itu bisa menjalin hubungan yang baik dengan antar suku. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kalian semua luar biasa ya. Semuanya jawabannya tidak ada yang salah, semuanya betul ya.
Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah video ya. Saya mohon nanti semuanya untuk menyaksikannya. Silakan. Dari PKN dari SD kita tahu kalau jumlah suku bangsa di Indonesia bukan cuma puluhan atau ratusan tapi bahkan sampai ribuan. Banyak banget. Mungkin teman-teman kita, tetangga kita, atau guru kita datang dari suku yang berbeda. Biasanya beda, bahasanya beda, dan ada aja perbedaan lain yang sebetulnya menjadi kita makin kaya. Meski ada jadi bibit kesalahpahaman. Dan kalau salah paham, malah bisa jadi bibit pertikaian. Tapi sekarang coba kita lihat apa jadinya negara kita kalau ada satu suku di Indonesia. Kalau itu kejadian, tentu aja kebiasaan masyarakat jadi sama, bahasanya sama, dan bisa jadi udah gak ada lagi alasan untuk kita berantem. Singkatnya, mungkin keadaan tadi bisa bikin dari kita jadi tentram. Itu baru andai-andai, karena nyatanya dari negara yang cuma punya satu suku. Walaupun ada yang dekatnya, itu adalah negara yang hampir semua penduduknya dari suku yang sama. Terus, sekarang pertanyaannya, apakah mereka tentram aja? Sepertinya kelihatannya kayak gitu. Tapi tunggu dulu, kita bisa tinggal dengan tetangga kita satu yang akui banyak agama dari saat yang bersamaan bisa hidup damai berdampingan. Ngomongin soal satu suku, dunia punya mengalami pamit gara-gara orang pengen lepas keberagaman di suatu tempat. Ada orang ini yang pengen bikin sukunya superior sendiri dan ngasuk seisi negara buat lepas kelompok tertentu. Dan itu gak cuma sekali kejadian, banyak kelompok lain di dunia yang berusaha menghilangin kelompok suku lainnya. Dan semuanya sama, semua disulut sama bensin bernama cerita kebencian yang disebarkan ke banyak orang. Kalau begitu, lewat satu api kecil aja semua bakal terbakar. Dan pastinya itu nggak boleh terjadi lagi. Sekarang kita lihat kerjaan kita sendiri. Rasanya mustahil dibikin jadi satu suku. Ada dari ribuan suku yang ada, lagi ratusan adat dan budaya yang membentuk Indonesia. Bahasa persatuan kita dari bahasa Melayu yang meski sedikit dipakai pada masa itu, akhirnya dipilih jadi bahasa persatuan. Sebuah yang dibunyikan tinggal ikan diambil dari bahasa Jawa kuno. Tapi tidak usah jauh-jauh, kita pun bisa ke kondangan pakai kain dari Makassar, makan pempek Palembang sambil dengerin lagu campur sari yang bikin air mata bercucuran karena ingat mantan. Jadi lewat video ini kita makin sadar bahwa keberagaman mesti kita syukuri. Kita buat saling memahami dan bekerja sama dalam satu cerita yang sama. Indonesia, sebuah negara punya ribuan beragam suku dan budayanya, tapi tetap satu. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, dari video yang barusan kita tonton ya, saya mau nanya ya, apa yang kita bisa petik dan kita bisa pelajari? Ada yang mau? Hah? Yang berlebihan itu tidak baik ya. Ya, jadi terlalu mencintai suku sehingga suku yang lain dianggap lebih rendah, itu tidak baik ya. Karena sebetulnya perbedaan itu indah. Bayangkan kalau pelangi itu warnanya cuma merah doang, tentu tidak akan lebih indah daripada pelangi yang berwarna-warni ya. Makanya sebetulnya perbedaan itu harusnya kita terima sebagai suatu hal yang menarik gitu ya. Ada lagi tadi katanya jangan berlebihan ya, jangan terlalu cinta berarti gitu kata temennya. Ada lagi nggak?
Apa yang bisa dipelajari dari video yang tadi? Siapa? Jaki, ngomong Jaki. Apa yang kamu pelajari Jaki dari video tadi? Tidak boleh menganggap suku sendiri merasa paling di atas dibanding suku lainnya. Oke, jangan merasa suku kita lebih tinggi daripada suku yang lainnya ya. Betul. Kalau kata si Sanudin Ahmad deh, apa yang kamu bisa pelajari tadi dari video yang tadi itu? Kita harus menghargai perbedaan. Oke, kita harus menghargai perbedaan suku ya. Satu orang lagi deh, yang perempuan. Siapa ya? Pipian mau lagi? Mau coba? Coba apa yang kamu pelajari Pipian? Ini closing statement yang indah ya. Kita harus bisa menghargai dan juga harus bisa melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Semoga untuk kita semuanya ya. Oke, itu kesimpulan yang luar biasa ya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga kita selalu mencintai budaya kita walaupun dipenuhi dengan perbedaan. Kita harus menanggapinya itu sebagai suatu hal yang lumrah, fitrah dan indah ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.